Halo semuanya, apa kabar Sobat Sosiologi Kopi dimanapun berada? Tentunya sudah lama sekali gua nggak ngeplok lagi, nggak bikin konten. Ya karena ada kegiatan-kegiatan yang menyita waktu buat bikin konten. Dan ini konten baru mau gue mulai lagi di tahun 2022. Terakhir gue bikin konten tahun 2021. Dan konten pertama gue di tahun 2022 ini gue mau bahas mengenai flexing yang sudah ramai di media sosial dan tentunya sudah ramai dibahas di YouTube oleh para konten kreator, oleh para ahli, dan tentunya istilah flexing atau pamer makin populer istilah ini ketika dia dipopulerkan oleh Prof. Renal Kasali di akun YouTube-nya, ya, melihat fenomena-fenomena yang terjadi di Indonesia maupun di berbagai macam negara. Nah, dalam konten ini gue justru mau menjelaskan flexing atau pamer dalam perspektif ilmu yang gue tekuni, dalam hal ini sosiologi. Jadi pada hakikatnya, ya, ini gue mau bedah dulu dalam sisi psikoanalisanya, ya. Pada hakikatnya tujuan hidup manusia itu ada 3 hal, seperti yang sudah dikemukakan oleh seorang psikoanalis yang namanya Sigmund Freud, dan tentunya kalian kenal tokoh yang namanya Sigmund Freud. Nah, Sigmund Freud itu mengatakan bahwa tujuan hidup manusia itu ada 3. Yang pertama adalah dia mengejar kemewahan, ya. Nah, mengejar kemewahan di sini tentunya arti kemewahan di sini luas pengertiannya. Tapi setidaknya tujuan hidup manusia adalah mengejar kemewahan dan juga mengejar kesempurnaan. Nah, yang kedua adalah dia mencari yang namanya kenikmatan. Nah, kenikmatan di sini tentunya berkaitan dengan hal yang sifatnya dia rasakan bisa membuat dia senang, bahagia, ya. Nah, lalu yang ketiga adalah tujuan hidup manusia menurut Freud adalah ia berusaha menghindari ketidaknikmatan. Jadi setiap manusia, ya, menurut Freud, dia akan selalu menghindari diri dari ketidaknikmatan atau dari kesengsaraan atau dari hal yang dapat merugikan hidupnya. Nah, oleh karena itu dari 3 tujuan hidup manusia ini bisa kita lihat kenapa kemudian, ya, setiap individu itu memiliki naluri untuk flexing atau pamer. Nah, dalam konteks secara individual, ya, ini sebenarnya sudah menjadi bagian dari naluri alamiah setiap individu untuk melakukan flexing atau pamer. Dan ini sudah terjadi sejak zaman Yunani kuno, Romawi kuno, ya, bahkan sejak zaman nabi-nabi, ya, dan juga zaman kerajaan, di mana pada zaman Yunani kuno, ya, masyarakat, para filsuf memamerkan kecerdasan ilmu pengetahuannya, lalu para saudagar memamerkan harta kekayaannya kepada masyarakat. Begitupun di zaman Romawi, yang dimana para kesatria memamerkan sisi keberaniannya. Lalu juga di zaman kerajaan, sikap pamer itu dilakukan oleh anggota kerajaan dan juga para orang masyarakat pribumi yang memang dia punya akses kesejahteraan, kemewahan di dalam kehidupannya. Dan pada hakikatnya kemudian pamer ini untuk mengidentifikasi dirinya sebagai bagian dari distingsi atau perbedaan antara
status atau kelas sosial dia dengan orang lain atau masyarakat lain. Nah, oleh karena itulah saya kira ya, setiap individu kemudian dia akan melakukan kegiatan pamer ini untuk bagian dari mekanisme untuk dia membedakan status atau kelas sosialnya dia. Nah, ini juga yang dilakukan oleh masyarakat kulit hitam di Amerika Serikat di tahun 1990-an, yang dimana warga kulit hitam di Amerika Serikat ini merasa terdiskriminasi, kemudian dia harus survive, dia harus berjuang ya, karena dia notabene dianggap sebagai masyarakat atau warga negara kelas 2. Nah, kemudian bagi mereka yang dia bisa survive di dalam kehidupannya dan kemudian mencapai sebuah kesuksesan, baik sukses secara materi maupun sukses secara jabatan atau sukses secara karir, ini kemudian dia melakukan pamer atau flexing. Tujuannya adalah dia untuk mempertegas bahwa dia bisa survive dan dia bisa berjuang. Nah, oleh karena itulah dalam konteks sosiologi ya, Karl Marx, seorang tokoh sosiologi klasik, mengatakan bahwa sejarah hidup manusia adalah sejarah perjuangan kelas. Nah, sejarah perjuangan kelas ini kemudian ya disimbolkan pada bagaimana orang bisa survive, bagaimana orang bisa bertahan di dalam kehidupannya dan kemudian bisa menaikkan status sosialnya dia atau mobilitas sosial dia, sehingga dia memiliki perbedaan status atau kelas sosial antar individu yang lain. Nah, jadi ya, pamer ini bagian dari akumulasi dari jiwa manusia, dari naluri alamiah manusia untuk bisa mempertegas terhadap ekstensi atau keberadaan dirinya. Nah, ada yang menganggap bahwa kegiatan pamer ini bagian dari meningkatkan identitas simbolik dia. Ada juga yang kegiatan pamer ini untuk menjadi bagian alat resistensi atau perlawanan terhadap masyarakat lain. Nah, jadi kegiatan yang dilakukan individu yang kemudian dia memamerkan sesuatu hal, baik itu kemewahan, kemudian kecerdasan, prestasi, aktivitas ya, ini karena memang bagian dari naluri manusia yang itu sudah bagian dari kodrat dari setiap individu. Nah, kenapa? Karena pada hakikatnya manusia itu dianugerahi oleh Tuhan setidaknya ada insting. Nah, insting ini setidaknya ada dua insting kalau menurut Sigmund Freud. Ya, insting yang pertama adalah insting eros. Nah, insting eros ini adalah insting di mana setiap individu itu harus bisa survive. Dia harus bisa berjuang di dalam kehidupannya. Dalam hal ini tentu tadi yang sudah gue bilang ya, tujuan hidup manusia adalah dia mengejar kesempurnaan, kemewahan, lalu kemudian mencari kenikmatan, dan ketiga adalah dia berusaha menghindari diri dari ketidaknikmatan atau menghindari diri dari kesengsaraan. Nah, tujuan hidup manusia inilah yang kemudian membuat orang itu harus berjuang ya, untuk bisa dia menaikkan status atau kelas sosial dia, atau istilahnya dia harus melakukan mobilitas sosial. Nah, dalam konteks secara filosofi ya, manusia ini kan kalau kata Socrates ya, adalah makhluk yang rasional yang disebut dengan yang namanya arate. Nah, ketika manusia itu dianggap sebagai makhluk yang rasional, maka dia bisa mengkalkulasikan hal apa yang harus dia lakukan untuk mencapai tujuan dari hidup yang mau dia capai. Nah, oleh karena itu ya, setiap manusia ini punya tujuan hidup yang
bisa jadi berbeda-beda satu sama lain, ya. Nah, karena dia berbeda, tentu proses dan jalan hidupnya juga berbeda juga, ya. Ya, ada yang dalam menjalani prosesnya dilakukan secara baik, ada yang dilakukan tidak baik. Nah, melakukan secara baik, ada yang tidak melakukan dengan baik. Nah, oleh karena itu, setiap manusia tentu memiliki yang namanya status sosial dia. Nah, setidaknya status sosial ini kalau dalam konteks sosiologi, ini ada 3 status orang memperoleh status sosialnya. Yang pertama adalah ascribe status. Nah, ascribe status ini misalnya ada orang yang lahir dari anak yang memang orang tuanya sudah kaya, punya jabatan tinggi, punya harta warisan banyak, terus kemudian lahir dari keluarga sultan, lahir dari keluarga raja, maka otomatis ya status sosial dia akan terkoneksi dengan tempat dia dilahirkan tuh, atau di mana keluarga dia berasal. Jadi yang ascribe status ini ya, ini biasanya secara otomatis ya si individu tersebut akan memperoleh privilege ya. Dia akan memperoleh status sosial dia di masyarakat sesuai dengan status sosial yang sudah ada atau melekat pada keluarganya. Nah, berbeda soal dengan ya individu yang memperoleh status sosialnya dengan cara berjuang, bekerja keras ya. Nah, ini yang disebut dengan yang namanya chip status. Nah, chip status ya, ini setiap individu ketika dia mau memperoleh status atau kelas sosial yang memang menjadi target di dalam hidupnya, dia harus berjuang ya. Dia harus kerja keras ya. Jadi ada misalnya beberapa selebritis, misalnya ada beberapa anak-anak muda ya, beberapa masyarakat yang dia menampilkan sisi pamernya karena memang hasil dari kerja keras dia, dan tentunya kerja kerasnya ya secara legal, secara baik, yang dimana dia menjadi pengusaha yang sukses ya, dia menjadi seorang wirausaha yang sukses, dan kemudian dia melakukan kewirausahaan sosial, memberdayakan masyarakat sekitarnya ya. Nah, ini yang kemudian dengan dia berjuang keras ya, dia bekerja keras ya, kemudian status sosial dia raih. Dalam hal ini kemudian status sosial dia ini ya termasuk di dalamnya adalah materi. Nah, materi ini tentu dia dapatkan misalnya dari dia misalnya berasal dari keluarga menengah ke bawah, kemudian dia menjadi orang yang memiliki status menengah atas atau sultan. Nah, yang ketiga ini ada yang namanya assigned status. Nah, assigned status ini adalah orang yang mendapatkan status sosial diberikan oleh masyarakat justru. Nah, biasanya individu-individu yang mendapatkan status sosial yang seperti ini karena memang dia awalnya nggak punya target atau tujuan untuk mendapatkan status sosial tersebut. Jadi dia ikhlas tuh. Jadi dia tanpa pamrih melakukan hal yang baik di dalam kehidupan masyarakat. Misalnya seperti orang yang habis keluar dari pendidikan pesantren, kemudian dia memberikan pengajian gratis kepada masyarakat, kepada anak-anak, ibu-ibu, bapak-bapak di lingkungan masyarakatnya tanpa digaji, tanpa dibayar ya. Kemudian karena kedermawanan dia membagi ilmu pengetahuan tanpa digaji, kemudian masyarakat memberikan status sosial kepada si guru ngaji tersebut sebagai misalnya Pak Ustadz, Pak Haji, kemudian juga disegani oleh masyarakat. Jadi karena perbuatan dan perilaku dia ya di mata masyarakat, ini yang kemudian dia mendapatkan status sosial tersebut. Jadi status sosial yang jenis yang ketiga, yang assigned status, ini diberikan oleh masyarakat karena memang dari perilaku sosial dia kepada masyarakat. Nah, status sosial yang diberikan tentu ada yang positif, ada yang negatif. Misalnya kalau ada individu
yang dia sering mabuk-mabukan, terus kemudian dapat status sosial dari masyarakat, misalnya pemabuk, ya. Terus misalnya ada yang keluar masuk penjara, ya kan, disebut misalnya residivis, atau misalnya pelaku kriminal dan lain sebagainya. Jadi setiap individu ini memiliki yang namanya status sosial. Nah, status sosial ini setiap individu perolehnya ada 3 jenis yang tadi udah gua sampaikan. Ada ascribe, ada achieve, ada assigned status. Nah, dalam konteks pamer, ya, memang ada individu yang dia menunjukkan sisi pamer, ya, kepada masyarakat, kepada publik, ya. Ini karena memang didorong rasa keinginan untuk membangun atau menumbuhkan rasa percaya diri dia. Jadi ada juga yang kegiatan pamer ini untuk menunjukkan, ya, sisi dari rasa malu dia, dan dia kemudian, ya, melakukan afirmasi diri dengan cara pamer untuk menumbuhkan rasa percaya diri dia. Dan di satu sisi juga dia berharap ini bisa menginspirasi atau memotivasi individu-individu lain, ya. Nah, apalagi sekarang, ya, bedanya pamer di zaman sebelum ada media sosial, ya, orang pamer tidak viral kemudian, ya. Jadi nama dia viral itu hanya di masyarakat sekitar saja, ya, karena nggak ada media komunikasi atau promosi yang bisa dia gunakan secara masif, ya, secara universal, ya, untuk memamerkan apa yang ada pada dirinya. Nah, berbeda soal dengan era media sosial, ya, di tahun 2000-an saat ini, ya. Orang kemudian memamerkan diri. Sekarang sudah ada platform medianya, ya, baik itu Instagram, Facebook, Twitter, ya, dan platform media lainnya lagi. Nah, dan di satu sisi juga, ya, demi pamer, ya, ini individu ada yang memang murni melakukan kegiatan pamernya ini karena memang hasil dari kerja keras dia. Nah, dari hasil kerja keras dia yang kemudian dia pamerkan, sebenarnya ini untuk menunjukkan, ya, rasa penghargaan terhadap dirinya sendiri, itu rasa bangga terhadap dirinya sendiri. Dan tentunya di satu sisi secara psikologis ini kan bisa membangun rasa percaya diri dia, rasa daya juang dia kepada kehidupannya tuh. Nah, tetapi ada juga yang melakukan kegiatan pamer kemudian dengan cara misalnya meminjam uang kepada orang lain, bela-belain misalnya untuk kegiatan pamer ini. Nah, di dalam budaya masyarakat saat ini itu kemudian masuk, ya, ke dalam berbagai pikiran anak-anak masa kini yang kemudian dia membela-belakan kegiatan pamernya, meminta kepada orang tuanya dalam rangka untuk memamerkan dirinya di media sosial untuk membedakan status sosial dia dengan teman-temannya dia. Nah, ini yang sebenarnya di satu sisi kalau tujuannya untuk berpamer ria, yang kemudian dia membela-belakan meminjam uang atau kemudian mendesak atau menekan orang tuanya, ya, demi gaya hidup, ya. Nah, ini yang kemudian menghasilkan sesuatu yang tidak baik, ya, di dalam kehidupannya. Nah, ini yang kemudian nanti lambat laun dia akan mengalami yang namanya frustasi sosial. Nah, frustasi sosial di sini, ya, dia akan mengalami yang namanya kecanduan terhadap kegiatan pamer. Nah, kecanduan ini yang sangat berbahaya ketika misalnya ada individu yang dia bela-belain misalnya minjam barang, minjam uang ke orang lain, ya, atau menekan orang tuanya, ya, untuk kegiatan pamer demi ekstensi dirinya tuh. Nah, ini yang kemudian kalau misalnya dia sudah kecanduan,
maka otomatis ya lambat laun ketika misalnya ada sesuatu hal yang dimana si individu ini nggak bisa melakukan aktivitas pamernya, dia merasa cemas tuh. Nah, ini yang kemudian berkembang istilah FOMO. Nah, istilah FOMO ini yang kemudian setiap individu kalau dia nggak mengikuti tren ya, dia akan merasa ketinggalan zaman, kemudian mengalami kecemasan, mengalami kondisi stres ya. Ini yang sangat berbahaya. Nah, oleh karena itu tentunya ya masyarakat baik orang tua, kemudian juga anak-anak pelajar ya, ini harus sudah bisa merefleksikan dirinya untuk tidak terbawa suasana arus dari budaya pamer yang sekarang berkembang di masyarakat. Nah, di satu sisi juga ada yang memang aktivitas pamer ini bagian dari promosi untuk suatu hal yang sifatnya dia bagian dari brand ambassador. Jadi pamer ini bagian dari profesi. Nah, tentunya ya banyak sekali ya selebriti atau selebgram yang kemudian memamerkan sesuatu hal, baik itu yang materi, kecantikan, ketampanan, atau aktivitas-aktivitasnya. Nah, ini tujuannya adalah karena ini bagian dari profesi dia. Jadi kegiatan memamerkan kekayaan, memamerkan kemewahan, memamerkan aktivitas dia di mana-mana ya. Ini bagian dari profesinya. Ya. Jadi ada yang memang berpamer ria karena ini bagian dari profesinya dia, dan itu dilakukan oleh para artis selebgram ya yang memang dia bagian dari brand ambassador tertentu misalnya, atau juga ya dia melakukan kegiatan pamer karena ini bagian dari profesi dia, ini untuk mengkatrol ya endorse-endorsan terhadap dirinya dia tuh. Nah, jadi masyarakat juga ini harus cerdas melihat kondisi budaya pamer yang saat ini berkembang di masyarakat. Karena jangan sampai karena kita terhipnotis dengan hal yang kemudian masuk dalam pikiran kita, kemudian kita terbawa suasana. Nah, ini kalau dalam istilahnya Jean-Paul Baudrillard, kita mengalami kondisi yang namanya ekstasi sosial ya. Jadi kita kecanduan terhadap realitas sosial yang sedang berkembang di masyarakat saat ini, yang kemudian kalau istilah anak muda namanya FOMO tuh. Jadi kalau misalnya nggak ngikutin tren, nggak ngikutin aktivitas yang lagi berkembang atau viral, ya kita mengalami kecemasan, mengalami sesuatu hal yang ya ketinggalan zaman lah ya. Nah, oleh karena itu ya kegiatan pamer secara hakikat ya itu adalah bagian dari naluri alamiah manusia, karena pada hakikatnya tujuan hidup manusia yaitu mengejar kesempurnaan, mengejar kemewahan ya, mencari kenikmatan dan berusaha menghindari ketidaknikmatan atau menghindari kesengsaraan. Nah, namun ya memang jangan sampai di era masyarakat digital saat ini kemudian kegiatan pamer membuat kita terjebak di dalam keterasingan terhadap realitas sosial kita ya. Dan oleh karena itu ya kegiatan pamer yang dilakukan baik oleh masyarakat umum, oleh public figure ya, oleh politisi ya, ini sah-sah saja selama kita masyarakat, kita penonton, kita follower mau berpikir secara cerdas untuk melihat kondisi realitas. Karena ada orang yang melakukan kegiatan pamer untuk menunjukkan ekstensi diri dia, baik untuk membedakan status atau kelas sosialnya dia dengan orang lain ya. Ada yang kemudian dia pamer untuk mencari ya atau mengejar yang namanya gaya hidup yang sedang berkembang atau viral ya. Tetapi ada juga kegiatan pamer
yang memang ini bagian dari profesi dia, yang tujuannya tentu adalah untuk mencari kapital ekonominya. Nah, oleh karena itu ya, setiap manusia seperti apa yang dikemukakan oleh Socrates, manusia adalah makhluk yang rasional, yaitu arate. Nah, oleh karena itu, karena dia makhluk rasional, dia bisa mengkalkulasikan hal-hal yang menurut dia baik, mana yang menurut dia tidak baik. Nah, akan tetapi ya, kita nggak bisa menutup mata dan kuping kita di tengah era masyarakat digital, di era media sosial saat ini. Masyarakat kemudian berkembang yang namanya budaya pamer ini. Nah, budaya pamer itu kini sudah melekat di dalam kehidupan masyarakat digital saat ini, dan memang pada hakikatnya dia adalah bagian dari naluri alamiah manusia. Dan oleh karena ini ya, budaya pamer ini adalah aspek sosial, aspek psikis manusia. Tentu hal yang perlu kita pahami adalah bahwa ketika kita melihat teman kita atau misalnya artis atau selebgram sedang melakukan kegiatan pamer, hal yang bisa kita lakukan adalah cukup melihat, dan kemudian hal yang baik menjadi inspirasi untuk kita bisa beraktivitas, untuk merajut, untuk membangun cita-cita kita ya. Nah, selebihnya hal-hal yang sifatnya tidak rasional, hal-hal yang sifatnya tidak baik, itu cukup menjadi bagian dari imajinasi kita di dalam mimpi kita saja tuh. Jadi capek kalau misalnya kita mencari atau mengejar sesuatu yang memang nggak sesuai dengan realitas yang bisa kita lakukan. Jadi cukup kita pahami bahwa setiap individu itu punya yang namanya naluri pamer, dan setiap individu punya hak untuk pamer, dan kita sebagai individu yang menonton dan menyaksikan kegiatan pamer orang lain, cukup kita katakan bahwa hal yang baik jadi inspirasi yang baik buat gua, hal yang buruk cukup jadi imajinasi gua. Dan sambil kita melihat orang berpamer ria, jangan lupa sambil seruput kopinya. Oke, sekian dari gua, ya obrolan singkat lah tentang budaya flexing atau budaya pamer yang ada di masyarakat saat ini yang berkembang, dan kita nggak bisa menghindari gempuran budaya pamer yang memang sedang berkembang di masyarakat kita. Dan tentunya selalu pahami tentang kondisi diri kita untuk bisa membangun cita-cita kita sesuai dengan tujuan yang mau kita capai. Oke, sekian dari gua. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian supaya gue bisa terus berbagi sedikit lah ilmu yang gue punya untuk publik atau masyarakat. Sekian dari gue, terima kasih. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Sekian, salam sosiologi kopi, tetap sehat selalu.